Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Yuli Martianingsih, calon guru penggerak Angkatan 8, Kabupaten Demak. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan 1. Menentukan tujuan pembelajaran yang didefinisikan dengan jelas. 2. Merespon kebutuhan murid. 3. Lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar. 4. Manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, penilaian berkelanjutan. Untuk mewujudkan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan murid, guru harus paham capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran agar dapat menentukan bagaimana ia dapat membantu murid-murid untuk mencapainya. Selanjutnya, guru melakukan pemetaan kebutuhan murid berdasarkan 3 aspek. Aspek kesiapan belajar, aspek minat belajar, dan aspek profil belajar. Untuk aspek kesiapan belajar, guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Aspek minat belajar, guru perlu memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai minatnya. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Aspek yang ketiga, profil belajar. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien bergantung dari gaya belajarnya, apakah audio, visual, atau kinestetik. Bergantung pada kecerdasan majemuknya, bergantung pada pengaruh budaya, apakah santai, terstruktur, pendiam atau ekspresif, dan personal atau impersonal. Dan bergantung pada lingkungan, karena terdapat beberapa murid yang nyaman belajar pada suhu, tingkat aktivitas, tingkat kebisingan, dan cahaya tertentu. Nah, selanjutnya, bagaimana mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, antara lain 1. Mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, membaca rapot murid dari kelas mereka sebelumnya. Dan menggunakan berbagai penilaian, baik penilaian formatif maupun penilaian diagnostik. Selanjutnya, untuk mewujudkan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan murid, kita harus menyediakan lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar dengan menggunakan 3 strategi diferensiasi. Yang pertama, ada konten. Guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan pemetaan kebutuhan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Yang kedua, proses. Guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Strategi diferensiasi yang ketiga yaitu produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari serta dari proses yang telah mereka lewati. Untuk mewujudkan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan murid, kita harus menerapkan manajemen kelas yang efektif. Guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas, sehingga walaupun mungkin melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap dapat berjalan secara efektif. Untuk dapat mewujudkan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan murid, kita sebagai guru harus melakukan penilaian secara berkelanjutan.
Praktek pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada asesmen. Asesmen formatif memungkinkan guru untuk mengenal murid mereka dengan lebih baik. Oleh karena itu, mereka dapat membuat keputusan terbaik demi menantang murid dengan tepat dan melibatkan murid dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, diferensiasi tidak berarti bahwa guru harus memenuhi kebutuhan semua individu setiap saat atau setiap waktu. Namun, guru memang diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan belajar sehingga sebagian besar murid menemukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan dapat membantu mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Berikut ini adalah koneksi antar materi dari modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hadi sampai dengan modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpihak pada murid. Menurut Ki Hadi, pendidikan seharusnya berpihak pada murid. Seorang guru harus dapat memfasilitasi kebutuhan murid dalam pembelajaran dan lingkungan yang menyertainya supaya pembelajaran tersebut lebih bermakna. Demi terwujudnya tujuan pembelajaran tersebut, maka perlu memfasilitasi kebutuhan murid tersebut dengan melakukan analisis menggunakan strategi dalam pembelajaran yang berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid yang kompleks berdasarkan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Oleh karenanya, guru harus memiliki nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, kolaboratif, mandiri, kreatif, inovatif, dan reflektif. Guru penggerak memiliki visi untuk melakukan perubahan positif dalam pembelajaran yang berpihak pada murid melalui pendekatan inquiry apresiatif, yaitu pendekatan manajemen perubahan positif, kolaboratif, dan berbasis kekuatan. Perubahan tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang menimbulkan dampak yang positif dan perlu dikembangkan oleh sekolah agar kebiasaan tersebut dapat diterapkan dan menjadi identitas siswa serta sekolah. Pembelajaran berdiferensiasi dapat berhasil manakala terdapat dukungan dari lingkungan yang menerapkan budaya positif di sekolah. Dengan penerapan ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang mencetak pelajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi erat kaitannya dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Hal ini sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hadi. Nilai-nilai yang melekat pada guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen utama dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, kita sebagai guru harus mempunyai visi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari aksi nyata budaya positif di sekolah. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.